Pagi itu, Ardi bangun lebih lambat dari biasanya, bukan karena dia kurang tidur, tapi karena ada beban aneh yang nempel di dadanya. Rasanya kayak ada yang berat, tapi nggak kelihatan. Dia duduk di pinggir kasur, mandangin lantai, sambil mikir, kenapa gua ngerasa begini terus ya? Padahal nggak ada yang marah, nggak ada yang ngejar, tapi isi kepalanya ribut. Suara-suara kecil yang selama ini sering dia anggap sepele, hari itu kedengeran lebih keras dari biasanya. Lu nggak produktif. Orang lain udah jauh melangkah. Lu cuman buang-buang waktu. Ardi coba mengabaikan. Tapi suara itu tetap ada. Muncul pas dia lagi buka HP, pas dia lagi ngaca, bahkan pas lagi duduk diam ngelamun. Suara itu bukan dari orang lain. Bukan dari luar. Tapi dari dalam dirinya sendiri. Dan di titik itu, Ardi mulai sadar sesuatu. Musuh yang paling sering bikin dia stuck ternyata bukan dunia luar, tapi pikirannya sendiri. Waktu kecil, Ardi pernah pengen jadi pemain bola. Cita-cita yang sederhana. Tapi suatu hari gurunya bilang, nilai lu nggak cukup bagus buat jadi siapa-siapa. Sejak saat itu, suara itu tertanam. Jadi bisikan kecil yang muncul tiap kali dia mau nyoba hal baru. Begitu juga waktu dia pengen belajar bikin video. Temennya nyeletuk, ah, lu mah nggak cocok di depan kamera. Ardi senyum aja waktu itu, tapi di dalam hatinya, suara itu nyangkut. Dan lama-lama berubah jadi keyakinan. Gua nggak akan pernah cukup. Setiap kali Ardi gagal, suara itu muncul lagi, makin kuat. Lo emang nggak bisa. Udah dari dulu lo payah. Padahal nggak ada yang nyuruh dia ngomong kayak gitu ke diri sendiri. Nggak ada yang ngasih skrip untuk jadi musuh dalam selimut buat dirinya sendiri. Tapi entah kenapa, kita semua kayak punya kemampuan spesial untuk nyakitin diri sendiri lewat pikiran. Ardi mulai mikir, kenapa bisa gitu? Mungkin karena terlalu sering dibandingin. Mungkin karena terlalu banyak ekspektasi yang nggak pernah selesai dipenuhi. Mungkin karena kita hidup di dunia yang ngajarin kita buat terus ngejar, tanpa pernah ngajarin cara menerima, dan ketika semua itu numpuk jadi satu, tiba-tiba aja, tanpa sadar, kita tumbuh jadi orang yang paling jahat buat diri sendiri. Di akhir hari itu, Ardi tiduran di lantai kamarnya. Lampu belum dinyalain, cuman ada cahaya remang dari luar jendela. Dia masih dengar suara-suara itu, tapi kali ini dia nggak langsung percaya. Dia coba tanya balik, emang kenapa kalau gua lambat? Emang kenapa kalau gua nggak sehebat mereka? Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Ardi nggak menang debat sama pikirannya sendiri. Tapi dia juga nggak kalah. Dia diam. Dan itu udah langkah pertama. Kadang, suara paling jahat nggak datang dari luar, bukan dari bos yang cerewet, bukan dari teman yang ngebandingin, bukan juga dari orang tua yang suka nuntut, tapi dari dalam kepala lu sendiri. Dan Ardi mulai sadar, suara itu nggak muncul begitu aja. Suara itu dibentuk oleh tahun-tahun panjang hidup yang pelan-pelan menanamkan satu hal, lu nggak cukup. Waktu kecil Ardi sering dibandingin, bukan dibentak, bukan disiksa, tapi dibandingin, halus tapi tajam. Lihat tuh anak tetangga udah ranking 1, coba kamu kayak dia, rajin bantuin orang tua. Dia udah kuliah, kamu kapan? Lama-lama, Ardi tumbuh bukan buat jadi dirinya sendiri, tapi buat memenuhi ekspektasi orang lain. Dia mulai mikir, hidup tuh harusnya begini, harusnya begitu. Ada standar yang harus dia kejar. Dan kalau dia nggak sampai sana, artinya dia gagal. Sampai suatu hari, standar itu berubah jadi suara dalam kepalanya sendiri. Sekarang, bahkan tanpa orang lain ngomong, dia udah bisa nyalahin diri sendiri. Lo lelet banget sih. Orang lain udah jauh, lo masih gini-gini aja. Kayaknya emang lo nggak bakal bisa jadi apa-apa. Dan parahnya, dia percaya. Bukan karena dia pengen, tapi karena udah terlalu lama diprogram buat percaya. Suara itu jadi bagian dari dirinya, kayak teman lama yang toksik tapi nggak pernah pergi. Tapi suatu malam, Ardi bengong di kosannya. HP di tangan, lampu remang, suara kipas muter pelan. Dia mikir, kalau suara itu bukan suara gua, terus suara siapa? Dia mulai curiga bahwa mungkin
Suara di kepala itu cuma pantulan dari masa lalu, bukan kebenaran, bukan realita. Dan kecurigaan itu, walaupun kecil, jadi titik balik. Untuk pertama kalinya, Ardi nggak langsung percaya. Dia mulai tanya balik, emang kenapa kalau gue belum bisa? Emang harus sekarang? Emang gagal tuh artinya gue buruk? Nggak ada jawaban instan. Tapi untuk pertama kalinya, suara di dalam kepalanya mulai dilawan. Atau minimal, mulai didengerin tanpa langsung ditelan mentah-mentah. Setelah malam itu, Ardi nggak langsung berubah jadi pribadi yang positif tiap hari. Nggak juga langsung menang lawan suara-suara itu, tapi ada sesuatu yang mulai berubah. Dia mulai dengerin dirinya sendiri, bukan buat ngehakimi, tapi buat memahami. Pagi-pagi, waktu lagi nyapu halaman kosan, dia berhenti sebentar, lihat langit. Dulu, momen kayak gitu nggak berarti apa-apa. Sekarang, kayak ada ruang buat bernapas, dia sadar. Mungkin cara buat ngalahin musuh dalam diri itu bukan dengan ngusirnya, tapi dengan duduk bareng dia. Kayak lu duduk bareng temen yang banyak salah, tapi tetap lu temenin. Setiap setiap kali suara negatif datang, Ardi coba nafas pelan. Kadang dia tulis perasaannya di notes HP walau cuma 2 kalimat. Kadang dia cerita ke temen, meski nggak semua ngerti. Dan yang paling penting, dia mulai stop bandingin diri sendiri sama orang lain. Instagram masih ada, story orang lain masih bikin ciut. Tapi sekarang Ardi lebih cepat sadar, hidup orang nggak bisa dibandingin satu-satu. Semua orang punya naskah yang beda. Dia juga mulai kasih ruang buat hal-hal kecil yang bikin dia merasa hidup. Nonton video musik, ngedit foto dari kamera bututnya, dengerin podcast sambil rebahan. Hal-hal kecil itu dulu dianggap nggak produktif. Sekarang jadi bentuk perlawanan. Perlawanan terhadap dunia yang maksa semua orang jadi mesin. Perlawanan terhadap suara dalam diri yang bilang, lu nggak cukup. Karena mungkin cukup itu bukan soal pencapaian. Cukup itu soal rasa. Dan rasa itu pelan-pelan mulai tumbuh di hati Ardi. Dan lu yang nonton ini mungkin juga lagi ada di titik yang sama kayak Ardi. Ngerasa berat, bingung, atau bahkan ngerasa gagal karena belum nemu jalan. Tapi ingat, lu nggak sendiri. Banyak dari kita yang masih belajar buat berdamai sama diri sendiri, pelan-pelan. Nggak perlu buru-buru jadi seseorang yang sempurna di mata orang lain. Nggak usah paksain diri buat jadi hebat dalam sekali langkah. Cukup mulai dari yang kecil. Mulai dari saat lu sadar dan terima bahwa lu masih hidup. Dan itu udah cukup. Karena hidup bukan soal perlombaan, tapi tentang perjalanan yang lu jalani dengan kesadaran dan kejujuran pada diri sendiri. Jadi, santuy aja. Santuy bukan berarti pasif, tapi berarti lu sadar, lu terima, dan lu jalanin hidup ini dengan cara lu sendiri. Terima kasih udah nonton video ini. Semua kesalahan dari gua, semua kebenaran dari Tuhan. Klik pikiran pamit dulu, semoga lu baik-baik aja hari ini. Kalau belum nggak apa-apa, kita pelan-pelan bareng-bareng belajar jadi utuh. Sampai jumpa di video berikutnya.